Hi-Mers, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Nabila Rizkina Putri, dan dalam video kali ini, dalam rangka kegiatan PKM IMCB 2021 dengan tema Get to Know About Marketing with Us, aku akan membahas mengenai tahap-tahap membangun bisnis online. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. PKM IMCB 2021, Get to Know About Marketing with Us. Halo IMers, selamat datang di video pembelajaran marketing bersama IMCB. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tahap-tahap membuat bisnis online. Selamat menonton ya teman-teman. Nah, pada video kali ini, kita akan melihat proses pembuatan bisnis online untuk pemula. Bagi kalian yang ingin memulai bisnis online, nonton sampai akhir ya. Tapi sebelum kita terjun ke teori, yuk kita simak cerita singkat ini terlebih dahulu sebagai pengantar. Sebuah bisnis tas atau tote bag dengan bahan rajut dirajut sendiri oleh seseorang bernama Ibu Tanti. Pada awalnya, bisnis tas tote bag Ibu Tanti sangat ramai dengan pengunjung, terutama dengan pengunjung berupa anak sekolah SMA dan SMP. Tapi, seiring berkembangnya waktu, muncullah sebuah aplikasi e-commerce yang lebih praktis dalam menjual bisnis secara online. Hal ini menyebabkan bisnis tas atau tote bag Ibu Tanti menjadi sepi dan tidak banyak lagi pelanggan yang datang untuk membelinya. Mengetahui kondisi ibunya, anak Ibu Tanti, Sarah, datang untuk mengunjungi toko ibunya. Melihat produk buatan ibunya yang indah tetapi sepi akan pelanggan, Sarah pun memberikan saran kepada ibunya untuk mulai menjual toko all shop atau online shopping Ibu Tanti tersendiri untuk membuka bisnis barunya. Dengan menerima bantuan dan saran dari Sarah, Ibu Tanti pun dibantu oleh anaknya dengan membuat toko online-nya tersendiri melalui e-commerce yang saat ini populer di kalangan anak muda. Dan toko Ibu Sarah pun sukses. Berkat saran dan bantuan Sarah, toko Ibu Tanti pun menjadi jauh lebih sukses dibanding sebelumnya. Tahap-tahap pembuatan bisnis online. Tahap pertama yang kita lakukan adalah untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh pasar. Produk adalah komponen vital dalam bisnis online. Dengan produk yang sesuai kebutuhan pasar, akan ada kesempatan lebih besar untuk memenangkan pasar. Apa yang terjadi jika produk kita tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar? Kemungkinan besar produk tersebut akan gagal. Pernyataan tersebut bukanlah tanpa bukti. Menurut penelitian CBS Insight, 42% perusahaan rintisan bangkrut karena gagal mengidentifikasi kebutuhan pasar. Kenapa mereka gagal? Karena produk yang mereka tawarkan tidak berhasil menyelesaikan masalah konsumen. Ingat, dengan membeli produk, hal pertama yang ada di pikiran konsumen adalah masalah mereka terselesaikan. Jadi, ketika memulai bisnis online, jenis bisnis apapun itu, yang pertama kali harus dipikirkan adalah apakah produk tersebut dibutuhkan pasar, apakah produk tersebut bisa menyelesaikan masalah konsumen, bagaimana menemukan produk yang dibutuhkan pasar. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam belajar bisnis online adalah cari masalah. Yap, benar sekali. Kita harus mencari dan mengidentifikasi masalah seperti apa yang dihadapi oleh pasar. Untuk menemukan masalah yang tepat, kita harus terbuka pada kemungkinan apa saja. Jangan terpaku pada asumsi kita sendiri. Kita perlu observasi di internet, media sosial, forum review, marketplace, hingga grup Facebook. Selain itu, kita juga perlu berbicara langsung dengan sampel pasar. Kita bisa mengadakan interview sederhana untuk mendapatkan insight langsung dari orang-orang yang menghadapi masalah tersebut. Tidak semua masalah punya potensi untuk dijadikan bisnis online. Kita perlu mencoret-coret masalah yang tidak memiliki potensi bisnis.
Lalu, pilih satu masalah yang punya potensi bisnis dan kita punya solusinya. Yang kedua, kita melakukan riset pasar. Setelah memilih satu masalah yang punya potensi bisnis, kini saatnya untuk mulai fokus riset di bidang tersebut. Kenapa kita harus riset pasar terlebih dahulu? Karena ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menemukan ide bisnis online. Kita membutuhkan data yang objektif sebagai fondasi bisnis online yang kuat. Melalui riset pasar ini, kita bisa mendapatkan data-data tersebut. Jadi, kita bisa mengambil keputusan yang didasari data-data objektif, bukan sekedar asumsi dan opini. Kemudian, kita bisa melakukan riset keyword. Cara termudah untuk mengecek tren bisnis online adalah dengan riset keyword di mesin pencari. Apa yang dicari orang ketika mencari masalah tersebut di mesin pencari? Dari hasil pencarian, kita bisa menemukan solusi seperti apa yang mereka butuhkan. Ada beberapa keyword tool yang bisa kita gunakan, dari Google Trends, Ubersuggest, SEMrush, hingga Ahrefs. Kemudian, kita juga bisa cek tren di media sosial. Selain tren di hasil pencarian Google, kita juga perlu mengecek tren di media sosial. Media sosial adalah tempat di mana orang bisa menumpahkan keluh kesahnya, termasuk mereview produk atau layanan. Kemudian, kita juga bisa bergabung ke forum. Konsumen biasanya juga punya forum atau grup tersendiri untuk membahas produk yang mereka gunakan. Misalnya, konsumen makeup dan produk skincare punya forum seperti Female Daily. Setelah itu, kita bisa pula membuat survei. Setelah mendapatkan berbagai temuan di mesin pencari, media sosial, dan forum online, kita bisa membuat survei untuk menggali lebih dalam tentang masalah pasar. Tahap ketiga yang bisa kita lakukan adalah untuk mencari model bisnis. Riset kita tidak berhenti di target pelanggan dan produk yang akan dijual. Selanjutnya, kita perlu memilih bisnis model mana yang paling menguntungkan. Karena, meski kita menjual produk yang sama, cara menjualnya bisa berbeda-beda. Supaya lebih paham, kita akan mengambil contoh kasus ibu yang tadi. Ibu tersebut memiliki produk yang sederhana, yaitu berupa tas tote bag. Maka, model bisnis yang cocok adalah model bisnis to consumer dengan metode shipping. Apapun pilihan model bisnis online kita, pada akhirnya kita tetap perlu mempersiapkan hal teknis untuk menjalankan bisnis online. Tahap selanjutnya adalah untuk menentukan target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang dengan karakteristik yang serupa dan kemungkinan membeli produk yang kita buat. Setiap produk punya pasarnya masing-masing. Misalnya, meskipun sama-sama jam tangan, Rolex dan Casio punya target pasar yang berbeda. Rolex lebih menyasar pasar di kalangan high class, sedangkan Casio menyasar pasar kelas menengah. Dengan target pasar yang lebih spesifik, kita bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kita juga akan lebih mudah dalam menyusun strategi marketing. Kemudian, kita bisa mengelompokkan target pasar kita. Ada banyak faktor yang dijadikan bahan pengelompokan. Namun, yang paling mendasar adalah pengelompokan target pasar berdasarkan dua faktor utama, yaitu demografi dan psikografi. Demografi dikelompokkan berdasarkan umur, lokasi, gender, pendapatan, dan lain-lain. Sedangkan pada psikografi dikelompokkan berdasarkan ketertarikan, hobi, nilai-nilai yang dianut, dan lain-lain. Di sini, kita memang dituntut untuk memperkirakan siapa calon konsumen kita. Tapi, bukan berarti bisa sembarangan.
Kita bisa menggunakan data-data yang sudah didapatkan di langkah-langkah sebelumnya untuk menentukan karakteristik umum calon konsumen kita. Dengan membatasi target pasar pada kelompok tertentu, kita bisa fokus untuk menguasai target pasar tersebut. Selain itu, kita juga bisa lebih mudah menyusun strategi marketing yang sesuai dengan target pasar kita. Kemudian, pada langkah selanjutnya, kita bisa melakukan penetapan produk. Dengan produk yang sudah direncanakan sebelumnya, kita perlu mempersiapkan produk tersebut sebelum masuk ke pasar. Pastikan produk yang kita buat sesuai dengan kebutuhan target pasar. Apapun pilihannya, produk atau jasa yang kita tawarkan harus punya unique selling points atau UPS untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. UPS sendiri berarti ciri khas yang dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa membuat toko online. Memulai bisnis online belum tentu afdol jika belum membuat toko pada dunia online. Ibarat berjualan secara offline yang membutuhkan toko, bisnis online pun butuh toko. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah banyak sekali platform yang dapat kita gunakan untuk membuka toko online. Yang paling sering digunakan oleh bisnis UMKM adalah online marketplace, website, dan media sosial. Online marketplace merupakan platform yang khusus digunakan untuk proses transaksi antar pengguna. Contohnya adalah Lazada, Tokopedia, atau Shopee. Langkah-langkah membuka toko online di marketplace adalah: langkah pertama, kita harus registrasi online dan juga aktivasi akun pada marketplace. Langkah kedua, setelah aktivasi akun, langsung masukkan dokumen yang diminta oleh pihak marketplace, seperti scan KTP dan lain-lainnya. Langkah ketiga, kita bisa langsung mengupload bentuk produk yang ingin kita jual. Media sosial dengan penggunanya yang sangat banyak merupakan platform yang efektif untuk memasarkan dan menjual produk. Sebelum memasarkan produk, kita perlu membuat akun media sosial pada platform yang dipilih. Saat ini, media sosial seperti Facebook atau Instagram telah menyediakan layanan khusus untuk akun bisnis yang memudahkan para pengguna untuk berjualan pada lamannya. Setelah membuat akun, buatlah desain visual yang menarik sebagai branding toko. Jual produk dengan cara memposting foto produk beserta keterangannya. Pembeli yang tertarik dapat langsung memesan melalui kontak yang telah disediakan. Website juga merupakan toko online yang lebih terlihat kredibel dan terpercaya. Sehingga website merupakan platform yang efektif untuk berjualan online. Namun, pembuatan website memanglah cukup rumit dibandingkan memiliki akun media sosial yang sudah ada. Untungnya, sudah banyak sekali provider layanan hosting yang memudahkan proses pembuatan website. Contohnya seperti Wix, WordPress, dan lain-lainnya. Kita dapat langsung memasukkan produk pada template yang sudah diberikan. Kemudian, website kita jadi dan terlihat menarik dengan langkah yang sangat mudah. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah untuk memasarkan produk dengan strategi yang tepat. Kini saatnya memasarkan bisnis online yang sudah kita bangun. Kita perlu strategi yang tepat untuk bisa memasarkan bisnis online ke target pasar yang tepat dengan pesan marketing yang sesuai. Berikut merupakan strategi-strategi pemasaran bisnis online yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah untuk membuat konten yang jelas. Meski poin ini nampak sederhana,
Tapi inilah yang jadi penentu ketertarikan calon pelanggan kita. Mulailah dari deskripsi produk yang jelas. Bahkan kalau bisa, kita juga menyertakan artikel hingga ulasan yang masih berkaitan dengan produk tersebut sebagai informasi tambahan bagi calon pelanggan. Yang kedua, selalu terkoneksi pada media sosial. Cara ini adalah cara yang paling umum dalam mempromosikan toko online baru kita. Namun begitu, disarankan kita benar-benar fokus dan konsisten pada setidaknya 3 macam media sosial atau multi-channel. Yang ketiga, untuk memakai jasa promosi tertentu. Pernah dengar layanan PPC alias pay per click? Layanan satu ini banyak dipakai oleh pemilik toko online guna memasarkan bisnis mereka dan dinilai cukup efektif untuk pemula. Layanan ini biasanya ditawarkan oleh search engine seperti Google dengan Google AdWords-nya hingga Bing dengan programnya Bing Ads. Nah, jadi cara kerjanya secara engine tersebut akan menampakkan iklan produk toko online kita dan kita wajib membayar setiap kali terdapat seseorang yang melakukan klik pada iklan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mencoba inovasi strategi pemasaran yang kreatif. Bila kita tidak puas dengan deretan strategi pemasaran yang sudah kita lakukan, atau mungkin kita merasa bahwa strategi pemasaran yang ada kurang cocok untuk diaplikasikan pada toko online kita, maka tak ada salahnya kita menciptakan strategi pemasaran yang baru. Dengan model riset dan analisis yang runtut, kita pun siap bereksperimen pada konsumen kita dalam hal periklanan hingga program seperti Facebook Shop dan Buy Buttons di Pinterest. Kuncinya, jangan ragu dan jangan takut gagal. Kemudian yang kelima, yaitu memilih opsi advertising yang tepat. Di era teknologi yang serba modern ini, kita terekspos pada aneka pilihan media periklanan yang sama-sama menarik dan menggiurkan. Ada media konvensional seperti majalah, koran, atau televisi, dan ada juga media digital seperti iklan YouTube atau Google Ads. Nah, kita perlu memahami dengan baik target pasar dari produk yang dijual sebelum menentukan opsi iklan yang paling sesuai. Setelah menonton materi, yuk kita masuk ke dalam latihan soal. Soal yang pertama, di bawah ini yang bukan termasuk jenis platform toko online adalah A. Marketplace, B. Website, C. Media sosial, dan D. UMKM. Kemudian soal berikutnya, sebelum membangun sebuah bisnis, kita harus menentukan ide yang baik. Apa yang harus kita lakukan untuk menemukan ide bisnis tersebut? A. Target pasar, B. Model bisnis, C. Lokasi, dan D. Riset pasar. Kemudian soal berikutnya, membuat konten yang jelas dan selalu terkoneksi dengan media sosial termasuk A. Strategi pemasaran, B. Target pasar, C. Model bisnis, dan D. Penetapan produk. Kemudian yang terakhir, cek tren media sosial merupakan salah satu jenis A. Strategi pemasaran, B. Riset pasar, C. Masalah pasar, dan D. Model bisnis. Berikut merupakan kunci jawaban dari latihan soal yang telah diberikan. Sesuaikah dengan jawaban kalian? Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Nah, sekian pembelajaran dari kami nih, Aimers. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk follow sosial media IMCB berikut ini untuk mengetahui selanjutnya seputar dunia marketing. Terima kasih.